Waalaikumsalam. تركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama di pagi ini kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah. Bahwasanya sesungguhnya afdalnya sholat adalah sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Di hari ini hari Jumat, sholat subuhnya kita berjamaah, maka kata Rasul afdalus sholawat, ini adalah sholat yang paling afdal. Mudah-mudahan Allah menerima sholat kita, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah menerima zikir kita dengan bermajelis ilmu seperti ini. Majelis ilmu adalah zikir yang memberikan informasi kepada kita tentang ma'rifat Allah Subhanahu wa taala, tentang ma'rifat kita sebagai hambanya, tentang ma'rifat Rasulullah sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita. Maka thalabul ilmi adalah lebih afdal dari ibadah-ibadah sunnah. Imam Malik mengatakan belajar 1 jam bagiku lebih afdal daripada menunaikan 1000 sholat sunnah, 1000 rakaat sholat sunnah. Bagiku lebih aku cintai belajar 1 jam ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Anu masalah mah teu sholat sunnah teu diajar oge. Teu talabul ilmi tengah majelis teu sunnah oge. Udah eta mah celaka. Ini adalah bagian zikir kita. Karena zikir macam-macam. Ada yang khusyuk zikir teh begini. Eta teh panginten ngiringan. Eta teh ngiringan zikirna Abu Bakar Siddiq. Aya zikir anu nyaring. Rasul itu pernah menyampaikan kepada Umar, "Hai Umar, kenapa kamu zikirnya tarik-tarik? Tunduh ya Rasul." Nah, ke Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, kenapa kau zikirnya begitu lirih dan tidak tenang?" "Saya lebih khusyuk begini ya Rasul." Dan keduanya beliau antepkan. Itu ada dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Dalam kitab Sahih Fikih Sunnah dijelaskan ketika Rasul mendapati Abu Bakar zikirna diam, pelan, halus, juga seperti tunduh begitu, itu khusyuknya beliau itu. Umar berbeda. Umar ditarikkan soalnya muntah itu tunduh. Jadi ada 2 cara begitu. Mungkin yang pintas gitu. Mungkin yang pintas teh ngambil mazhabnya zikir Abu Bakar Siddiq. Kita harus nunjuk begitu. Itu yang pintas-pintas itu zikirnya Abu Bakar Siddiq. Pelan, kalem. Yang nyaring berarti mazhabnya Umar bin Khattab. Ditarikkan. Ngaji apa kursus sangat lebih baik dari ibadah suami. Ya, betul. Sama. Belajar 1 jam, ya, talabul ilmi sa'ah. 1 jam aku menuntut ilmu, kata Imam Malik, lebih aku sukai dari 1000 rakaat sunnah. Ya, dalam Umar bin Khattab juga pernah mengatakan dalam sebuah riwayat dalam kitab Kifayatul Akhyar, beliau mengatakan mautu alimin asyaddu alayya min mauti alfi abid. Wafatnya seorang alim yang berilmu lebih berat bagi kami umat Islam daripada wafatnya 1000 ahli ibadah. Karena ilmu itu apa? Dapat menghantarkan kita kepada ma'rifatullah, sebenar-benarnya ma'rifah. Dengan ilmu kita mengenal Allah. Dengan ilmu kita mengenal ajaran agama Allah. Dengan ilmu kita mengenal Rasulullah dan mengenal diri kita. Maka ilmu lebih baik dari ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan. Yang masalahnya tadi tidak menuntut ilmu, tidak juga ibadah sunnah. Nah, terus tidak dapat apa-apa. Hari ini kita akan melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus kita. Kitab yang luar biasa, is very very amazing. Ya. Ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dari kalangan mazhab Hanabilah. Ditulis juga oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau juga ulama besar dalam bidang
qalbu, ulama dahulu, ulama zaman dulu. Lalu juga ditulis oleh Abdul Hamid Al-Ghazali, seorang ahli tasawuf termasuk Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali. Buku beliau dirangkum, diringkas, dirasum oleh oleh orang yang mencurahkan perhatiannya kepada ilmu, sehingga lahirlah kitab yang fenomenal ini, Tazkiyatun Nufus. Belum ada di Indonesia kitab ini, belum ada di Indonesia. Kalau di Saudi ada, Saudi, Sudan, Mesir, dan belum ada terjemahannya juga. Makanya kalau mau ini bisa fotokopi, kita bisa bisa nyorong ya, bisa nyorong kitab Tazkiyatun Nufus karena bahasanya mudah, bahasanya tidak terlalu sulit sehingga bisa kita sambil belajar. Tapi itu ya, fotokopi mungkin. Baik, kita melanjutkan sumumul qalbi al-arba'ah. Kita melanjutkan 4 racun hati. Ada satu yang belum kita bahas adalah hudulul mukhalatah atau syahwatul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan as-suhbatu tasriqut tabi'ah. Yang namanya persahabatan, pertemanan, babaturan, tasriqut tabi'ah, dapat mencabut karakter, merubah karakter. Makanya Nabi berpesan al-mar'u ala dini khalilihi. Manusia itu tergantung agama sahabatnya. Akhlaknya tergantung akhlak sahabatnya. Beragamanya tergantung beragama sahabatnya. Kalau kita ingin lihat kualitas agama seseorang, lihat temannya. Lalu dia bergaul yang tukang tarok, tukang bobok, tukang segala macam, yaitu begitulah dia cerminannya. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu sesuai atau sama dengan agama temannya. As-suhbatu tasriqut tabi'ah. Pertemanan, persahabatan dapat merubah dan mencabut karakter yang asli kita menjadi seperti temannya. Anak-anak bangor bandel kan itu sebenarnya temannya. Berteman dengan siapa berubah anak kita itu. Tiba-tiba kita mendidik 10 tahun dengan adab Islamiyah, dengan dawabit syariah yang ketat, dia bergaul 2 hari 3 hari sama temannya yang tidak baik. Yang kita didik 10 tahun tuh lewat. Seperti kemarau 1 tahun hilang dengan hujan sehari. Begitu. Makanya as-suhbatu tasriqut tabi'ah. Kalau anak kecil masih bisa dimaklumi karena dia fluktuasi karakternya, memang anak-anak masih labil. Tapi kalau sudah tua, sudah masih begitu, berarti ada masalah dengan jati diri kita, ya masih kesana kemari. Ada suatu hadis Rasul bersabda, la takun imma'atan. Kau jangan jadi orang imma'ah. Imma'ah itu kayak dia. Imma'ah itu kadia ngeong gitu. Imma'ah. Siapa itu orang imma'ah? Kata Nabi, in ahsanan nas ahsantu wa in asa'an nas asa'tu. Kalau orang lain baik, saya pun jadi baik. Kalau orang lain buruk, saya pun buruk. Jadi gimana arus masyarakat? Gimana angin? La takun imma'ah. Jangan seperti imma'ah yang condong ke sana, condong ke sini. Kalau orang lagi baik dia baik, orang lagi buruk dia buruk. La takun imma'atan, in ahsanan nas ahsantu wa in asa'an nas asa'tu. Tetapi jadilah kamu baik meskipun asa'nas, meskipun orang-orang sedang tidak baik. Itu pesan Rasul SAW kepada sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalam kitab ini disebutkan bahwa al-ashabu arba'atun. Yang namanya sahabat itu ada 4. Sahabat itu ada 4. Yang pertama, as-sahibu aw sahabatu kal ghidha. Ada yang seperti nutrisi dan vitamin. Itu sahabat pertama. Siapakah gerangan? Mereka adalah orang-orang yang memberikan kita kebaikan, memberikan kita masukan-masukan kebaikan. Kita akan bacakan saja di sini. Contoh mereka itu adalah al-ulama, para ulama-ulama itu. Mereka adalah vitamin, mereka adalah pupuk ya. Min mukhalatatihi kal ghidha la yastaghni anhu fil yaum wa lailah. Kita tidak pernah merasa cukup dari mereka. Selalu butuh, tiap hari tiap malamnya butuh mereka. Mereka seperti pupuk, mereka seperti vitamin, mereka seperti suplemen. Fa idza akhadha hayatahu minhu tarakal khalqah, thumma idza ihtaja ilaihi khalatahu. Hakadha 'ala dawam. Wa humul ulama'u billah wa amrihi wa wa mu'adilun li aduhi. Mereka adalah para ulama.
yang dekat kepada Allah, membela agama Allah, dan mereka memusuhi yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sahabat yang pertama, seperti vitamin, seperti suplemen. Bertemu dengannya menambah ilmu, bertemu dengannya menambah iman, melihat wajahnya menambah keyakinan, menambah harapan, menambah sikoh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sahabat yang pertama, kal gida, seperti vitamin. Gida. Ghain za alif hamzah, gida. Suplemen, nutrisi, vitamin ya. Itu sahabat yang pertama, kal gida. Yang kedua, ada sahabat kaddawa, seperti obat. Kalau sahabat itu seperti obat itu pelipur lara. Mun orang tersedih, dia menjadi penghibur. Kalau kita lagi gundah, dia memberi masukan, saran. Kalau kita lagi bermasalah, dia memberikan solusi bagaimana baiknya. Nah, ini adalah kaddawa, seperti obat. Dawa. Yahtaju ilaihi indal marad. Kita membutuhkan dia itu kalau kita sedang ada masalah. Ada sakit, ada masalah, ada kegundahan, kegelisahan. Karena apa? Karena ada kaidah liqaul ikhwan jalaul ahzan. Bertemu dengan sahabat itu dapat menghilangkan kesedihan. Nah, kurang rudet di imah tadi cengar. Rudet di rumah gitu ya. Seur gerohon, seur kucek segala macam ke masjid ya. Udah beres. Mata ke masjid teh ulah husnuzon soleh-soleh teh teu rudet di imah gitu. Bukan soleh-soleh teh bisa jadi itu rudet di rumah ke masjid cara anceng harus dapat hidayah, dapat ilmu, dapat zikir, dapat teman yang baik. Nah, liqaul ikhwan jalaul ahzan. Pertemuan antar sesama ikhwan itu dapat menghilangkan kesedihan. Itu kaidah. Kalau kita sedih gundah, temui sahabat aja di mana aja. Makanya Nabi SAW memberikan motivasi bahwa kelak nanti ada orang-orang yang saling berkunjung karena Allah, tidak karena apapun. Mereka nanti yang Allah disebutkan dalam hadis Rasulullah, mereka itu nanti cemburu, para nabi, para syuhada itu pada cemburu. Ya bituhumul anbiya wa syuhada. Ada orang-orang yang dimana para nabi dan para syuhada itu cemburu kepada mereka. Kenapa? Karena mereka ada di posisi yang tinggi, ala manabirin min nur, di atas mimbar-mimbar cahaya. Jadi semacam tribun mimbar dari cahaya. Lalu Nabi mengatakan mereka adalah al-mutahabbuna fillah, orang-orang yang saling mencintai, saling mengunjungi, saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada kepentingan apapun. Berkunjung, berziarah ada kepentingannya tidak apa-apa, tetapi di atas itu ada yang afdal, yaitu berkunjung, saling mengunjungi tanpa ada tujuan apapun, sebatas sekedar hanya melihat saudaranya sesama Islam, saudaranya fillah, saudaranya dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dicemburui oleh para malaikat dan para anbiya. Lalu berikutnya adalah wahum la yastagni min mukhalatatihim fi maslahatil ma'ash wa ma anta tahtaju ilaihi min anwa'il muamalat wal istisyarah wa nawihat. Orang ini sangat diperlukan bagi kehidupan kita. Dia istisyarah, mustasyar kita, apa semacam konsultan hidup kita lah, memberi pembimbing, memberi saran, memberi masukan, memberi mungkin kalau dia sukses memberi tips dan segala macam ya. Fa idza qadaita hajataka min mukhalatati hadzal darb baqaita mukhalatatihi min. Nah, kalau kita sudah selesai hajat kita, misalkan dengan minta konsultasi, minta pencerahan dan sebagainya, orang seperti ini biasanya akan sibuk lagi dengan urusannya. Karena dia banyak urusan, banyak orang yang butuh istisyarahnya. Dia mustasyar bagi banyak orang, mustasyar bagi umat, dimintai pencerahannya dan lain sebagainya. Itu kaddawa. Yang ketiga adalah ada sahabat itu kaddai, penyakit. Teman tuh ada penyakit. Kaddai bukan pakai ain, pakai hamzah. Daun. Ada hadis likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Alimahu man alima, jahilahu man jahila. Yang tahu yang enggak. Yang tahu siapa? Para dokter.
para tabib kalau zaman dulu. Yang tidak tahu ya kita orang awam. Makanya kata Nabi, setiap penyakit ada obatnya. Yang tahu mah tahu, yang tidak mah tidak tahu. Dan ketika orang tahu obat ini adalah untuk ini, itu adalah bagian dari ilmu Allah yang diajarkan kepada orang itu. Makanya dokter itu orang yang paling banyak menerima ilmu dari Allah tentang penyakit dan obatnya. Juga para tabib, para herbal yang memang tahu ini herbal ini untuk ini. Juga para dokter yang tahu obat ini untuk ini. Itu namanya alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Yang tahu Allah kasih tahu. Wa jahilahu yang tidak tahu ya tidak tahu, memang Allah tidak kasih tahu. Itu demikian. Kalau dalam tasawuf saya pernah dengar begini, kalau orang itu terus berzikir kepada Allah, terus habis-habisan berzikir kepada Allah, dalam batas tertentu dia akan diberi ilham mengetahui khasiat-khasiat segala sesuatu. Bukan, ini mah ketajaman firasat memang. Kalau laduni mah tanpa apa-apa, seperti para nabi. Makanya bagi kita mah laduni itu hanya para nabi. Ada ayatnya min ladun hakimin khabir. Allah mengajarkan laduni kepada para nabi, para rasul. Kalau di kita laduninya nggak begitu. Kudu diuk dina balong, sapu puting, macam wirid tertentu. Nanti dapat laduni. Ini jelasnya biar kurang gitu. Belum tentu laduni. Laduni itu adalah ilmunya para rasul, tanpa belajar, tanpa dipelajari mereka tahu. Nah, tapi dalam hal ini orang ketika dia berzikir dalam tahap tertentu, batas tertentu, nanti Allah akan berikan dia ilham, berikan dia firasat, berikan dia semacam di muka tabirnya dia mengetahui khasiat segala sesuatu. Ini tumbuhan ini ada khasiatnya ini buat obat ini. Ini ada khasiat buat ini khasiat. Itu adalah karena hasil dia mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan jiwanya, berzikir terus menerus sampai dia mendapatkan kelebihan dari Allah untuk mengetahui khasiat dari tumbuh-tumbuhan. Jadi nggak usah sekolah ya? Nggak usah sekolah, zikir aja yang banyak Pak. Zikir yang banyak. Kalau obatnya obat medis ya sekolah medis. Kalau obatnya obat yang alamiah itu dengan mempelajari khasiat dari herbal. Tapi kalau alat tasawuf enggak, dia perbanyak zikir sehingga hatinya bersih, hatinya bening, sehingga Allah bukakan ilmu, Allah berikan ilmu, ilham, begitu dengan cara ilham menginspirasikan ke dia bahwa ini obat ini khasiatnya ini. Saya pikir ke dokter juga sama sebenarnya. Jadi nanti orang tersebut akan kalau Allah bukakan ilmu kepada dia akan lebih tahu lebih akurat khasiat obat ini dengan ini, obat ini dengan ini. Intuisi. Jadi pokoknya paten manjur itu resep-resepnya Pak dokter itu. Nah, itu bagian dari ilham Allah kepada orang tersebut. Tidak pernah meleset diagnosanya, tidak pernah meleset observasinya, akurat, memberi obatnya pun akurat. Itu bagian dari ilmu Allah kepada orang tersebut. Nah, dalam bidang tasawuf itu diperoleh dengan kasratu dzikrillah, dengan banyak sekali membaca zikir kepada Allah sehingga hatinya bersih, hatinya bening, melihat hakikat sesuatu itu terlihat. Ini khasiatnya ini khasiatnya ini. Seperti itu. Dan memang ada yang menerangkan itu tapi secara umum. Man aksara min dzikrillah, barang siapa yang berbanyak zikir kepada Allah, maka Allah akan berikan apapun yang dia inginkan. Man aksara min dzikrillahi, barang siapa yang berbanyak zikir kepada Allah, Allah akan berikan dia apa yang dia inginkan. Ya, kalau dia inginkannya adalah tadi memiliki ma'rifat, pengetahuan ilmu tentang sesuatu, ya tidak mustahil Allah berikan. Karena tadi aksara min dzikrillah. Apa termasuk makanan kan? Makanan minuman. Kadang-kadang saya tuh merenung. Misalkan kopi disangrai ditutup, dibebekeun, ditiru. Sehari mikir pertama. Kenapa kopi nggak yang lain gitu? Teh misalkan cengek misalkan, cengek itu kan barang lada banget. Kenapa cengek ketika dikombinasikan jeung tarasi jeung lain jadi enak begitu loh. Kadang-kadang mikir sahan memulainya. Mungkin intuisi itu ya. Iya. Sekarang kan ilhamkan ke manusia begitu. Sekarang kan hampir mentok penemuan kayak gitu kan. Ada tapi kecil dulu kan banyak banget penemuan. Dan bisa jadi ada beberapa fakta kedokteran medis belum diungkap oleh medis sendiri, belum diketahui gitu. Iya. Jadi ada mungkin penyakit tertentu, kemudian
gejala tertentu belum ditangkap oleh kedokteran, ada itu. Banyak kan. Dan Allah itu akan terus memberikan ilmu sesuai dengan perkembangan dari ilmu tersebut. Allah tanamkan intuisi itu kepada orang yang akan menelitinya atau kepada orang yang sudah dulu mempelajarinya, ya. Barangkali mungkin dari kalangan obat herbal tradisional atau dari kalangan medis. Itu Allah terus kasih ilmunya. Ada penyakit kasih ilmu. Pada hakikatnya prinsipnya satu, ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu dawaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan juga obatnya. Itu kaidahnya itu, setiap penyakit ada obatnya. Tapi tadi ada pengikatnya, alimahu man alim wa jahilahu man jahil. Nu apal-apal, nu terang-terang, nu henteu. Berarti memang ada orang yang kasih ilmu oleh Allah Ta'ala mengetahui itu, dan ada orang yang tidak Allah kasih tahu ilmu tentang itu. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi baik yang berperan dalam kedokteran alami ataupun dalam kedokteran modern. Itu alim man alima wa jahila man jahila. Itu sahabat yang ketiga, dia seperti penyakit. Menyeret kita kepada maksiat, menggoda kita kepada maksiat, ngajak-ngajak itu benar. Itu ada sahabat seperti itu. Mau gaduh rezeki, gaduh segala macam, ngajak itu dugem. Apa dugem teh? Duduk gembira. Bukan duduk gembira. Dugem begitu ya. Kalau punya rezeki sana. Ada di televisi, nauzubillah ya, artis baru sekali, pendatang baru. Dia cerita mendapat honor pertama dari syutingnya itu, dia ajak teman-temannya ke tempat dugem. Nauzubillah min dzalik. Itu bagaimana konsep dia mensyukuri harta pertamanya? Harusnya kan pakai ibadah supaya kesananya langgeng menjadi harta yang berkah. Ini baru dapat nikmat sekali, honor pertama, dan dia bangga cerita di televisi. Nauzubillah min dzalik. Honor pertama gua ajak teman-teman gua ke ini disebutkan tempatnya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah summa nauzubillah. Rezeki pertama yang Allah berikan ke dia, yang tadinya miskin papa, tinggal di tempat yang kumuh dan kotor, Allah angkat derajatnya dengan dia masuk dunia hiburan. Honor pertamanya dipakai untuk gitu-gituan. Nauzubillah. Berarti selama itu pikirannya nggak sesuai. Nauzubillah min dzalik. Bukan can bukan duit nah. Parah sekali. Parah. Nabi bersabda, kullu ummati mu'afa ilal mujahirun. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali mujahirun. Mujahirun apa? Jahron. Apa jahron itu? Menampakkan maksiatnya, membanggakan maksiatnya, menyebut-nyebut maksiatnya. Kata Nabi, setiap umatku itu dimaafkan. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang itu menampakkan maksiatnya, membanggakan maksiat, menceritakan yang sudah dia lakukan dari maksiatnya. Itu tidak akan dimaafkan. Pengalaman orang baheula misalkan sang penakluk wanita udah diceritakan di kabatu. Baheula mah sabulan teh meunang lah 4 mah teh. Kayak aku bapak mah. 1 tahun teh beak aku bapak mah 1 tahun teh. Pasti jatuh hati. Siapapun yang ngobrol dengan kamu jatuh hati misalkan. Siapapun yang berdekat jatuh hati. Nah, yang dulu-dulu tuh tidak usah diceritakan. Kenapa? Karena tadi khawatir masuk ke bab al-mujahirun dari kata jaharo, menampak-nampakkan, membangga-banggakan, menyebut-nyebutkan. Makanya saya paling benci kalau ada punten, ada ustadz setelah dia tobat menjadi hijrah dari maksiatnya diceritakan terus. Tempat aing mabuk di dunia sambil dia memberi nasihat kepada jamaah, kepada umat, tapi sambil menyeritakan tempat orang mabuk di dunia. Tidak perlu. Allah sudah menutup aibnya, ngapain ceritain lagi? Sudah ditutup, ya. Masa sudah tobat malah dibuka? Harusnya kan tidak tahu. Pengalaman kita zaman dulu ataupun keluarga jangan pernah diceritakan kepada orang lain. Itu Allah sudah tutup, jangan dibuka lagi. Makanya yang biasanya kalau aib tersiar itu bukan dari Allah, itu dari orang. Dari orang yang melakukannya, itu aib itu tersiar, bukan dari Allah. Allah tidak pernah membuka aib siapapun, tapi orangnya yang membuka aib. Nah, Rasul mengatakan umatku semuanya dimaafkan kecuali yang model-model gitu patut. Tapi kalau ke atas, saya pengalaman saya gini, tapi kalau minta ampun ke yang di atas gitu ya. Minta ampun, tapi jangan ceritakan kepada yang di bawah. Dosa-dosa kita yang lalu kepada Allah kita. Oh ya, kepada Allah mau nggak apa-apa. Karena taubat itu kan 3 unsurnya: penyesalan, meninggalkan, kemudian istighfar. An-nadamu minat taubat. Menyesal itu adalah bagian dari taubat. Istighfar bagian dari taubat. Tidak mengulangi. Ya. Rukun taubat itu 3.
Rukun tobat itu 3. 1 menyesal. Menyesal itu kan kita menyebutkan kesalahan kepada Allah. Oh gitu. Kalau kau itu tunggu Ya, ulah kapan itu? Oh pakai iPad mah ulah. Biar ditaras. Ada ngajak orang baheula gitu. Ayo tuh. Di Sayyidul Istighfar, di doa Sayyidul Istighfar ada wa abu bidzanbi. Itu mengakui dosa-dosa kita. Di antara kita kembali taubat kepada Allah itu adalah kita mengakui dosa-dosa kita. Yang Wa abu bidzanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa yang hebat mah itu Nabi Yunus tuh mengakui dosa-dosa kita. La Nabi ilaha Yunus. illa subhanaka. Nabi Yunus juga sama. Pengakuan dosa. Inni kuntu minadz dzalimin. Jadi di antara rukun taubat itu adalah mengakui dosa-dosa kita. Fa'taraftu bidzunubi, aku mengakui dosa-dosa. Abu bidzambi, aku akui dosa-dosa itu ya Allah. Dan maafkanlah karena tidak ada yang dapat memaafkan dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dulu kisahnya Nabi Musa pernah saya sampaikan kan. Ada di zaman Bani Israel dulu pernah ada musim di mana tidak turun hujan waktu lama. Nabi Musa mengumpulkan masyarakat untuk istisqa. Istisqa pertama gagal, nggak turun hujan. Padahal Nabi itu. Istisqa 2 gagal. Istisqa 3 Nabi Musa penasaran. Karena Nabi Musa itu kan Nabi yang khusus Allah berikan kemuliaan kalimullah, dapat berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa Jibril. Dan Nabi Muhammad juga itu bergelar kalimullah, dapat bercakap langsung. Nabi Muhammad bertanya, ya Rabb, kenapa tak kunjung juga turun hujan? Allah membalas, menjawab, itu di kumpulanmu itu ada orang 40 tahun maksiat sama saya. Di kumpulanmu itu ada orang 40 tahun berdosa kepada saya. Oh gitu, akhirnya Nabi Musa mengumumkan, jamaah sekalian, orang mau diberi hujan, satuntung eta nu maksiat ka Gusti Allah 40 tahun teu kaluar ti dieu. Teu aya nu kaluar pada era tuh. Mau anu di tampolan itu kan oh maneh itu. Teu hujan-hujan teh kumaneh gitu. Enggak keluar juga. Kemudian yang kedua, seruan yang kedua. Tuhanku mengatakan tidak akan pernah aku turunkan hujan sampai orang yang maksiat kepadanya 40 tahun keluar dari majelis ini. Enggak keluar juga. Nah yang ketiga, orangnya itu merasa. Lalu di dalam pertaubatan itu, ya Allah, anadzakar rajul, ya Allah, akulah orang itu. Aku telah maksiat kepadamu 40 tahun dan hari ini waktunya lah aku kembali kepadamu, ampuni dosa-dosaku. Maafkan aku, ampuni aku. Lalu setelah itu tiba-tiba awan itu dari berbagai penjuru datang ke tengah, turun hujan. Nabi Musa penasaran, ya Rabb, gening hujan. Kata Allah, orang itu sudah taubat. Penasaran Musa, saha ya Allah? Yang terang. Kata Allah, apa urusanmu? Apa urusanmu mau tahu siapa orang yang berdosa itu? Dia 40 tahun bermaksiat kepadaku, aku tidak pernah buka aibnya. Masa sekarang dia tobat aku buka aibnya kepada kamu kan? Udah, itu bukan urusanmu. Masya Allah. Luar biasa ya. Sampai sekarang di riwayat itu tidak pernah tahu, Nabi Musa pun nggak tahu siapa orang itu. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang berdosa 40 tahun tapi nutup maksiat dosanya, itu disampaikan ke mana-mana. Makanya pantas Nabi kita bersabda, setiap umatku itu dimaafkan, diberi ampun, kecuali yang menerangkan dosanya ke orang lain, menampakkan, membanggakan, nyerita-nyeritakan, ngulang-ngulang cerita terus, mau dimaafkan. Soalnya apa? Soalnya dia sudah membongkar apa yang Allah tutup, dan itu dosa. Membongkar apa yang Allah tutup itu dosa. Maka saya mah kurang respect kalau ada ustadz sudah tobat, sudah hijrah, masih aja menderitakan tempat mabuk aing ini, tempat aing diulin nongkrong dia. Buat apa? Apa manfaatnya buat umat? Nyeritakan tempat mabuknya, dikusukna karena apa? Karena solokan ketika mabuk. Itu ustadz tidak punya ilmu. Dia emang tidak punya ilmu. Memang tidak punya ilmu, tidak ada background ilmu agama dalam diri dia, tidak tahu bahwa Nabi mengecam orang yang menceritakan aibnya, aib dirinya masa lalu ya. Gitu. Itulah Allah SWT sampai-sampai menegur Nabi Musa, kamu apa urusannya dengan dosa dia? Itu urusan saya, urusan aku, kata Allah. Makanya kita tidak pernah atau sesungguhnya. Itu sahabat yang ketiga, seperti penyakit al-ikhtilaf bi maratibihi wa anwahi. Dan itu level sahabat penyakit itu levelnya beda-beda. Ada penyakit nanti ngajak kumpul kan maksiat. Ada anu level nanti apa namanya? Ngabujuk apa? Air ngajak gapleh level nanti beda-beda teh. Maro ikhtilafi maratibi beda level apa? Berbeda-beda levelnya, berbeda jenisnya, berbeda
kekuatannya dan kelemahannya. Ada sahabat yang jadi penyakit dengan segala macam levelnya. Aya penyakit nanti anu unggal poe teh ngiriman foto garilis aya gitu teh. Gitu kan. Yuk begitu heran aya gitu. Berarti eta levelna sakitu ngarusak atau sakitu levelna teh. Ada yang segala macam lah dengan level masing-masing. Ada yang ngajak parah mah ya kurang ditraktir aja. Wah, parah. begitu kan. Ngajak minum, ayo pokoknya mah dibayar ke saya. Juga dibayar ke saya ditraktir dan lain sebagainya. Nah, itu level-level orang berbeda-beda. Faminhum man khalatahu kadda'il idhal wal maradil muzmin. Ada yang teman itu seperti penyakitnya penyakit parah itu mah benar-benar menyeret kita kepada kubang maksiat yang parah sekali. Ada yang begitu. Wa huwa man la tarbah alaihi din wala dunya. Teu mawa manfaat, tidak bermanfaat bagi kita, baik ribhun dini, keuntungan agama, wa ribhun duniawi ataupun keuntungan dunia. Jadi penyakitnya asli penyakit itu mah tidak bawa manfaat duniawi, membawa kita rezeki, ngajak usaha, ngajak bisnis atau apa. Tidak juga manfaat agama, ngajak sholat, ngajak saum dan tidak memberi saling menasihati. Nah, itu mah disebut dengan daun, sahib kadai, itu namanya sahabat tapi penyakit. Mun bahasa keren milenial mah apa? Toksik ya. Toksik. Makanya teman yang toksis harus detoksifikasi. Yang toksis harus didetoks. Kalau bisa menasehatinya, kalau tidak tinggalkan, jauhkan. Dan meninggalkan orang teman toksik itu bukan bagian dari hadis barang siapa yang menjauhi temannya 3 hari lebih maka itu tidak pantas bagi seorang, tidak halal seorang muslim ngabaeudan sahabatna, ngajauhan sahabatna lebih dari 3 hari. Fauqa salas. Tidak berlaku bagi teman maksiat itu. Sahabat benar ya sahabat. Memang harus ditinggalkan. Yang dimaksud oleh hadis tidak halal seorang muslim menjauhi temannya lebih dari 3 hari, itu kalau temannya sahabat muslim yang baik. Sahabat baik, dia saudara kita seagama, teman kita, tidak halal. Berarti haram. Haram hukumnya kita ngabaeudan batur lebih dari 3 hari. Camedut, tidak ngajak ngomong. Wa khairu man bada bisalam. Yang paling abdol dari orang baeudan itu adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Ada orang begitu, Pak. Baut pundung fisabilillah. Ya, ke masjid misalkan gara-gara pundung. Padahal masjid kan urusan dengan Allah, ngapain dengan orang? Ngapain pundung karena orang? Masjid itu dia kepada Allah, ngapain pundung sama orang? Berarti ada masalah dalam syubhat pikirannya. Pundung ke orang tapi meninggalkan Allah, rugi banget kan? Rugi. Pundung ke jalma tapi meninggalkan Gusti Allah, rugi banget. Dan Allah tidak akan bisa dipundungi, ya. Tidak ada orang pundung ke Allah, pasti pundungnya ke manusia. Maka janganlah kita merugikan kepentingan kita kepada Allah karena gara-gara pundung kepada manusia. Tetapi bagi orang yang tadi ahli maksiat atau teman yang toksik, itu tidak berlaku hadis itu. Kita menjauhi dia mau seminggu, 2 minggu, berapa tahun sampai dia berubah tidak apa-apa, karena dia mentoksik, mengajak kita kepada keburukan, tidak manfaat duniawi, tidak manfaat akhirat, agama temenang, dunia temenang jeung jemaah tinggal rugi. Dicerai. Tolak suhbah, perceraian persahabatan, tinggalkan dia. Wa ma dzalika fala budda an takhsar alaihi din wa dunya. Dia akan merugi dunianya, juga akan merugi agamanya. Au ahadim, atau salah satu dari keduanya. Nah, teman yang merugikan kita secara duniawi, mudah-mudahan aya untung agamana. Masih mending itu mah. Masih mending. Atau agama nama tidak memberi manfaat bagi kita, tapi secara dunia dia memberi manfaat bagi kita, masih mending. Anu parah mah dua-duanya, agama itu memberi manfaat, dunia juga tidak memberi manfaat. Fa hadza idza tamakkanat minka mukhalatatuhu wa tasalat fa hiya maradul maut al-mukhawif. Kalau kau masih bergaul dengan teman seperti itu, ngarugikan dunia, ngarugikan agama, maka engkau sudah terjangkit penyakit maradul maut, hatimu sudah mati, al-mukhawif, yang mengerikan. Jangan seperti itu. Jadi tinggalkan teman seperti itu. Wa minhum alladzi la yuhsinu an yatakallamu fa yufiduka. Dan seterusnya. Yang terakhir, karena waktunya sudah sedikit lagi, al-qismu rabi', sahabat yang keempat adalah al-muhlik, al-mufsid. Ini mah merusak. Tadi mah mengajak kan, ini mah merusak. Bahasa kerennya tuh destroyer. Destruktif.
Ini sahabat destruktif. Bukan hanya mengajak kepada maksiat, tapi ini menjatuhkan, menghancurkan kita. Menggoda kita, mengajak kita, membujuk kita, padahal dia tujuannya menghancurkan kita. Mengajak ke tempat maksiat untuk menghancurkan wibawa kita, menghancurkan karisma dan nama baik reputasi kita. Ada teman seperti itu, Pak. Jadi di dalam hati itu sebenarnya dia pengen orang itu rusak seperti dia. Bukan hanya mengajak, kalau mengajak kan setara, egaliter kan setara. Jadi saya dan dia sahabat, supaya kita senang-senang bareng, ayo ke sana. Orang sesenang bareng-bareng, orang pesta lah, orang gembira sama-sama. Ya teman-teman yang penyakit. Tapi kalau yang keempat ini destruktif, dia ngajak kita memang ingin menghancurkan. Dia membawa kita kepada maksiat, kepada wilayah-wilayah syubhat maksiat, bahkan wilayah mungkin yang ada kemusyrikannya, menghancurkan kita. Ngajak ke tempat musyrik, itu teman penghancur itu. Dia menghancurkan agama kita. Ngajak ke tempat paranormal, ngajak kepada dukun, ngajak kepada kemusyrikan, itu destruktif, menghancurkan la ilaha illallah kita, menghancurkan tauhid dan iman kita. Nauzubillah min dzalik. Ada seperti itu, Pak. Tiba-tiba, ayo berangkat itu ke Karangbolong, ada Pak. Saya pernah diajak oleh orang ke gua Karangbolong di Banten. Saya ngapain? Itu, ayo. Wah, nauzubillah ya. Diajak ke tempat itu. Tapi kalau sekedar tahu boleh. Sekedar tahu teh kangge naon, Pak, kangge. Maksudnya kan itu tempat rekreasi kan. Oh, kalau rekreasi berbeda. Ini kan mengajaknya pasti ada sesuatu. Ya lebih. Jadi bisa jadi dia menjerumuskan kita kepada tempat kemusyrikan atau menjerumuskan kita kepada tempat maksiat. Gitu. Merusak teman seperti ini. Bukan hanya sama seperti kita ngajak, tapi dia memang merusak. Khawatir. Karena itu dapat merusak agama kita. Kalau represi beda lagi, itu kan ngajak piknik judulnya Kan kan. seperti saya di Semarang diajak sama saudara. Kan ada kelenteng Sampo. Saya masuk ke situ. Apa itu? Pokoknya gitu lah. Sama Dragon Ball gitu. Cuma ingin tahu lihat aja gitu saya. Oh iya, itu mah nggak apa-apa. Gitu. Maksudnya teh diajak kepada aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada kemusyrikan. Itu dapat menghancurkan akidah kita, menghancurkan keimanan kita, menghancurkan agama kita, dan kita rugi atas itu. Juga bisa jadi maksiat, mengajak kita kepada maksiat untuk menghancurkan diri kita. Di sini ada keterangannya. Fahiya bimanzilati aklisum, itu seperti kita makan racun. Kalau kita punya sahabat perusak, itu seperti kita makan racun tiap hari. Fa idzan tafaqali aklihi taryaqa wa illa fa ahsanallahu al-azza wa ma aksara hadad darab fin nas. Bahkan di sini lebih baik kita tidak punya sahabat kalau memang sahabatnya model gitu. Wa ma aksara hadad darab, dan itu teh banyak. Kata penulis buku ini, wa ma aksara hadad darab, yang model-model begitu teh banyak. Ngajak kita kepada kemusyrikan, ngajak kita kepada maksiat, ngajak kita kepada kemungkaran, banyak seperti itu. Yang mungkin kita sadari atau tidak kita sadari. Finnasi di kalangan manusia itu yang model itu banyak. Dia berdoa la katsarahum, semoga Allah tidak memperbanyak orang-orang model gitu. Wa hum ahlul bid'ah wad dhalalati wasyirki wal kufri. Ya. As-sadiquna an sunnati Rasulillah, yang menjauhkan kita dari sunnah Rasulullah SAW, termasuk orang seperti itu kategori. Ad-da'una ila khilaf, yang menyuruh kepada menyelisihi sunnah dan petunjuk Rasul SAW. Fa yaj'aluna sunnata bid'ah wa bid'ata sunnah, mereka menjadikan sunnah sebagai bid'ah atau bid'ah sebagai sunnah. Karena memang ada dua kutub memang. Ada orang membidah-bidahkan yang sebenarnya sunnah, kebalikannya ada orang yang mensunnah-sunnahkan padahal bid'ah. Kita mah tengah-tengah lah. Kita mah tengah-tengah. Mana yang sunnah kita katakan sunnah, mana yang tidak sunnah kita katakan tidak sunnah. Tidak usah kesana kemari ima'atan kali itu dia mengikuti kalau cuk orbatur kieu, kalau cuk orang-orang kieu. Berikutnya wa hadza darbu la yanbaghi lil aqil an yujalisahum aw yakhalitahu wa in fa'ala fa imal mautu li qalbihi aw al marad. Maka apabila kita terjerumus kepada sahabat seperti itu tandanya hati kita sakit atau mati. Ya, berarti yang terakhir ini lebih dahsyat daripada yang keempat. Yang keempat mah penyakit ngajak maksiat. Kalau yang ketiga mah penyakit ngajak maksiat. Yang keempat mah destruktif, ngajak menghancurkan agama kita. Baik dengan kekufuran, kemusyrikan atau kemaksiatan, kemungkaran. Wal iyazu billahi.
Mangga sebelum kita tutup 1-2 mungkin bisa. Mangga. Itu yang teman yang kedua, nomor 2 itu Pak. Yang kedua itu seperti ini apa namanya? Obat dawa. Itu saya ingat ke Gus Dur. Kalau yang mengadu ataupun bermasalah ke Gus Dur, itu yang disambut diserahkan, ujungnya begitu aja kok repot. Jangan-jangan Gus Dur itu temannya itu. Merupakan obat ya, Obat. penawar. Iya, karena bisa jadi ada hal yang dipikirkan banyak orang sebenarnya itu kan tidak perlu dipikirkan gitu. Jadi apa, Makanya jawaban seperti itu solusi. Jawaban seperti itu kadang solusi gitu. Kita juga sama teman begitu, kadang orang tuh ada yang curhat ke kita menyampaikan, kadang kita jawabnya mana-mana kita di pikiran. Bisa jadi itu solusinya gitu. gawe teh. Gawe teh mikiran gitu. Itu bisa jadi solusi. Maka ada teman yang sifatnya obat, penawar dari lara kita, penawar dari kesedihan kegundahan, penawar dari kebodohan kita. Bisa jadi jawabannya beda-beda tiap orang. Ada yang mengatakan kamu ngapain mikirin itu, udah jalan terus, move on. Ada juga mungkin yang memberi saran, memberi nasihat, memberi tips, bisa jadi. Yang penting dia tuh teman seperti obat yang kita harus perlakukan atau kita berinteraksi, berteman, bersahabat dengan teman kita tuh 1 dan 2. Cari teman yang seperti nutrisi, vitamin atau pupuk, kalgiza wal vitamin. Ada yang kedua seperti obat. Cari teman seperti vitamin, cari teman seperti obat. Itu akan memberikan kita kebahagiaan dunia akhirat. Jadi ada teman kita. Ada yang nanti memberi syafaat kita nanti di akhirat kalau teman-teman seperti itu. Tapi kalau yang keempat, kelima seperti penyakit dan seperti destruktif, dia tidak akan memberi apa-apa nanti kita di akhirat. Mau memperjuangkan kita di akhirat. Padahal teman itu kan syafaat juga. Teman baik itu syafaat. Nanti kita bisa lapor ke Allah. Ya Allah, kata batur saya ya Allah. Sagulung sagalang di asrama, sagulung sagalang di masjid, itikaf barang, kali itu kan dia kekulintingan barang. Ya Allah, selamatkan dia. Nah Allah keriduannya kepada orang tersebut atas doanya yang dia mintakan, Allah bisa beri syafaat. Karena orang itu minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, tolonglah sahabat itu. Insyaallah. Walaupun wa taufiquna illa billah, Allah taala alam bisawab. Alhamdulillah rabbil alamin syaitan ila liqa'il usbu'il qadim wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi